Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan beberapa hari terakhir ini saya menemukan banyak sekali orang yang jatuh di dalam dosa perzinahan, bahkan hidup dalam perselingkuhan. Beberapa orang sampai memutuskan cerai dengan pasangan sahnya dan memilih hidup dengan selingkuhannya atau dengan simpenannya. Saya nggak habis pikir ini orang kenapa kok tidak bisa setia dengan pasangannya. Emang akhir zaman ini setan begitu kuat menjerat orang, menipu daya orang untuk menjerumuskannya. Segala sesuatu yang harusnya diciptakan itu kita bisa nikmatin di dalam kekudusan kesucian. Di akhir zaman setan pakai tipu daya dengan berbagai macam caranya yang begitu licik, halus, yang harusnya seks itu bisa dinikmatin karena bersama pasangan kita, tetapi mulai diselewengkan oleh setan. Setan berikan tipu daya kenikmatan yang begitu luar biasa dengan alasan apapun sehingga orang bisa ambil keputusan untuk selingkuh dan tidur dengan perempuan lain atau tidur dengan laki lain yang bukan pasangannya. Harusnya seks itu bisa dinikmatin oleh pasangan suami istri dan itu sebagai satu hal yang kudus suci karena sudah diberkati di dalam suatu pernikahan. Tetapi setan pakai tipu daya begitu rupa sehingga orang itu dibutakan mata hatinya karena dosa yang satu ini dan diberikan kenikmatan yang sesaat tapi padahal ujungnya membawa kepada kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu, setiap dosa seks yang dilakukan seseorang itu tidak langsung instan, tetapi ada prosesnya. Dosa yang dilakukan itu tidak ada yang instan, pasti ada prosesnya dahulu. Kalau Bapak Ibu buka di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, sebab semua yang ada di dalam dunia ini loh, sistem pola pikir, cara pandang, gaya hidup, semua yang ada dalam dunia ini, yang di bumi ini, di dunia ini, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Nah, orang Kristen kalau nggak bisa menaklukkan pikirannya, kemauannya, kehendaknya pada pusat kehendak Tuhan, akan dikuasain oleh tipu daya dunia ini. Mereka dikuasai oleh keinginan daging, dikuasain hawa nafsu, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini yang seringkali menjerat orang percaya itu jatuh dalam dosa. Caranya itu halus sekali, nggak langsung terang-terangan. Setan hari ini dia bekerja ekstra lebih keras lagi karena dia waktunya sudah habis, mendekatin habis, makanya dia kerja dengan keras. Caranya dia tidak datang langsung dalam wujud dan rupa setan atau iblis atau roh jahat, tapi caranya dengan pakai tipu daya begitu rupa. Sehingga seseorang itu hatinya dikuasai, pikirannya dikuasain, matanya dikuasain, akhirnya perlahan-lahan terjerumus di dalam dosa. Saya melihat banyak sekali orang yang pernikahannya hancur karena dimulai dengan perzinahan atau perselingkuhan. Akhirnya mereka hubungannya tidak sehat, berujung pada perceraian. Yang dikorbankan adalah kedua pasangan tersebut dan kalau ada anak-anak, sehingga meninggalkan luka yang ada. Nah, kita sebagai orang percaya harusnya dipimpin oleh Roh. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu salah satunya memiliki kesetiaan, setia dengan pasangan hidup kita. Makanya hubungan seks itu perlu diomongin bagi suami istri, diranjang diomongin dengan baik. Jangan tabu, jangan dianggap tabu. Hubungan seksual suami istri itu adalah hubungan yang kudus, suci, yang diberkatin Tuhan. Harus diomongin dengan baik, harus dibicarakan dengan baik. Jangan sampai nanti jadi problem dan masalah. Setiap pertengkaran dalam keluarga pun, apapun persoalannya harus cepat diselesaikan. Jangan sampai iblis ambil keuntungan. Nah, iblis ambil keuntungan ketika hubungan suami istri ini tidak terbuka. Ketika hubungan suami istri ini mulai renggang, mulai kacau, mulai ada yang ditutupin satu dengan yang lain, akhirnya iblis ambil keuntungan. Bisa mulai luka, kesel, jengkel, marah. Akhirnya apa? Mereka coba cari peralihan ke orang lain, ngobrol, cerita dengan orang lain. Akhirnya bisa jatuh di dalam dosa. Saya menemukan banyak sekali orang yang dimulainya sih dengan iseng. Ujung-ujungnya malah dia jatuh dalam dosa. Jangan pernah berbuat iseng karena pingin tahu segala sesuatu dan mencobai dirimu sendiri. Ujungnya nanti malah tersesat dan jatuh dalam dosa. Ujungnya hidupmu malah kacau, keluargamu berantakan, dan hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Semua dosa perzinahan itu tidak ada yang instan. Semuanya dimulai, ada permulaannya. Nah, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Coba kita buka di
Ayat yang ke-14-nya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu akan begitu rupa mencobai seseorang. Nah, kalau orang itu dicobai oleh keinginannya, makanya keinginan kita ini harus ditaklukkan pada kehendak Tuhan. Keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, keinginan daging kita ini harus ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, ini akan nyeret begitu rupa, kita akan dipikat olehnya. Nih, ayat 14 perhatikan baik-baik. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret. Akhirnya kalau orang dikuasai keinginannya dan tidak bisa mengendalikan, akhirnya diseret. Kalau dari seret begitu dipikat sampai dia lupa. Orang yang terlibat perzinahan itu dimulainya dari hal ini, seperti ini. Makanya hindarin komunikasi yang nggak benar dekat dengan perempuan lain atau laki lain di luar pasangan hidupmu. Dan jangan pernah engkau jatuh cinta sama siapapun di luar pasangan hidupmu. Satu-satunya ketika engkau komitmen mulai ambil keputusan untuk menikah dengan pasanganmu itulah yang harusnya kamu cintai seumur hidupmu sampai maut memisahkan. Cinta kita harus satu-satunya untuk orang yang kita sayang ini, pasangan hidup kita. Jangan pernah main api, jangan pernah jatuh cinta dengan perempuan lain atau laki lain. Jangan pernah jatuh cinta dengan siapapun juga. Makanya dijaga ini cinta, dikomunikasikan dengan baik, dipupuk setiap hari, dibangun komunikasi yang lebih intens, waktu lebih banyak. Semuanya komunikasi terbuka dengan baik, itu membuat kita semakin mengerti. Kita juga harus belajar ngerti kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Jangan selalu nuntut pasangan seperti yang kamu mau. Jangan juga ngomong yang kasar, yang menyakitin. Harus belajar. Cinta itu harus dipupuk setiap hari dengan pujian, dengan kata-kata yang baik. Jangan ngomong kasar, merendahkan, nyakitin, melukai. Itu yang membuat seseorang itu bisa lama-lama malas, enek, akhirnya capek berhubungan dengan pasangan hidupnya. Karena apa? Kata-katanya selalu menyakitkan, menyebalkan, membosankan, menjenuhkan. Nggak ada sesuatu yang baru. Nah, kita ini kalau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu baru. Tuhan berikan selalu sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Hubungan kita pun dengan keluarga akan jadi baik. Dengan pasangan hidup kita pun juga jadi harmonis. Luangkan waktu bersama, liburan berdua. Kadang anak-anak perlu dititipkan kalau masih kecil-kecil. Luangkan waktu ngobrol bareng, bangun keintiman. Yang terpenting dalam hubungan suami istri ya adalah suami dengan istri. Banyak orang ditipu dengan lebih mementingkan anak, lebih mementingkan orang tua. Percuma nanti kalau ujungnya ribut. Makanya hubungan suami istri itu harus beres dulu, sehat dulu. Yang pertama itu dalam keluarga adalah Tuhan, yang kedua suami, baru istri, kalau ada anak-anak, baru orang tua. Ini posisi ini jangan pernah dibalik. Dan semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Kalau tidak, nanti akan terjadi ribut, cekcok, berantem, perselisih paham. Akhirnya mulai cerita dengan orang lain di luar pasangan hidupnya, mungkin teman, mungkin sahabat. Lama-lama tambah dekat. Akhirnya mulai taruh perasaan, akhirnya jatuh cinta. Jatuh cinta akhirnya jatuh dalam perzinahan. Akhirnya keluargamu yang rusak dan hancur. Ini kita harus menetapkan hati kita ini benar-benar menaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita dijerat, diseret, dan dipikat oleh keinginan kita sendiri dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, kalau keinginan itu telah dibuai, akhirnya dia melahirkan dosa. Makanya tidak ada orang yang jatuh dalam dosa perselingkuhan atau perzinahan itu yang instan. Tidak ada. Semuanya dimulai dengan komunikasi. Mungkin tukar nomor handphone, saling chat, saling ngobrol, ajak makan bareng, akhirnya tambah dekat. Akhirnya dibuai, melahirkan dosa, dan dosa akhirnya apa? Melahirkan maut. Kita ini meski tahu persis kelemahan kita itu di mana, Bapak Ibu. Hubungan suami istrimu, kamu juga harus tahu persis kelemahan pasanganmu itu di mana. Kalau kamu nggak tahu kelemahanmu di mana, nanti ketika ada problem dan masalah, nanti kamu nggak tahu bagaimana menyelesaikannya dengan baik. Nah, kelemahan pasangan kita itu kita harus mengerti, kita harus tutupi dengan kekuatan kita. Kekuatan kita juga harus ditutupi oleh pasangan hidup kita. Semuanya dikomunikasikan. Masalah uang, masalah seks, masalah
pekerjaan, masalah anak, didik anak, masalah pelayanan mungkin, masalah apapun juga dikomunikasikan dengan baik, diomongin dengan baik. Dicari jalan tengah yang sesuai kehendak Tuhan. Dan suami juga harus menjaga matanya begitu rupa, karena kelemahan laki-laki itu di mata. Matanya ini perlu ditaklukkan pakai kacamata Kristus, pakai kacamata Tuhan. Kalau perlu pakai kacamata kuda, ngelihat ke depan, ke hal yang kudus, yang suci, yang tak bercacalah disebut kebajikan. Itu dipikirkan, dilihat, difokuskan mata kita, supaya semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biasanya laki-laki kalau sudah mulai diberkati pekerjaannya, mulai punya kedudukan, punya duit, punya nama besar, mulai banyak orang perempuan-perempuan penggoda datang. Nah, kita mesti tahu diri kelemahanmu di mana. Kalau kelemahanmu di situ, ya kamu mesti jagain dengan kuat, mesti omongin segala sesuatunya dengan baik dengan pasangan hidup kita, supaya kita nggak terjerat jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, semakin laki-laki punya posisi yang mapan, keuangan yang mapan, godaannya semakin gede. Orang melihat seperti bunga yang mekar dan pasti banyak kumbang yang datang. Nah, meski jagain di hatimu nih. Harus tetap setia dengan pasanganmu. Harus setia benar-benar dengan pasangan hidup kita. Jangan sampai kita gara-gara keinginan mata kita jatuh cinta dengan orang lain, akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Nanti yang dilukain adalah pasangan hidupmu dan anak-anakmu. Apalagi sampai ngambil keputusan untuk cerai. Wah, itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kalau seseorang itu laki-laki atau perempuan itu ketahuan berzina, itu mereka harus dihukum mati loh, dilemparin batu. Hari ini kan masih kasih karunia Tuhan. Cukup kamu bertobat balik ke hadapan Tuhan, akuin dosamu, nah Tuhan ampuni. Di dalam perjanjian lama nggak ada kompromi lagi. Bahkan 10 hukum Taurat ada salah satunya ngomong jangan berzina kok. Itu sangat dibenci Tuhan sekali. Di Imamat 20 ayat yang ke-10, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Wah, sangat mengerikan sekali. Di dalam perjanjian lama nggak ada kompromi lagi. Makanya ketika Yesus lahir di muka bumi dan dia ngajar, dia dicobain oleh orang-orang Farisi. Ketika didapatin seorang perempuan yang kedapatan berzina, diperhadapkan dengan dia. Kalau dalam hukum Musa ini harus dilemparin batu, harus sampai mati. Tapi Yesus ngomong, bagaimana kalau engkau yang paling tidak berdosa, lemparin batu dahulu. Akhirnya mereka pelan-pelan keluar. Hari ini di zaman kasih karunia ini, kalau engkau didapatin berzina, selingkuh, kumpul kebo mungkin, punya simpenan mungkin, pergi ke pelacur mungkin, atau apapun juga lah, dan tidak setia dengan pasanganmu, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, bereskan hatimu dan ada pengampunan, datang kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Jangan keraskan kepala. Sekarang buka di Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-12. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Ternyata orang yang dikuasai dengan roh perzinahan, dia pasti tidak setia dengan pasangan hidupnya. Dan akhirnya apa? Kalau dikuasain seperti itu, disesatkan, nggak ngerti lagi kebenaran. Jadi roh perzinahan tadi itu akan bisa menyesatkan, membutakan seseorang, mata hatinya dibutakan, nggak ngerti lagi kebenaran. Tidak heran orang-orang yang berzina, akhirnya jatuh cinta dengan perempuan lain, nggak lupa dengan anaknya, lupa dengan istrinya, lupa dengan keluarganya. Karena apa? Disesatkan. Di Hosea 5 ayat yang keempat, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah, sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Ternyata roh perzinahan itu membuat mata hati seseorang itu dibutakan, akhirnya mereka tidak bisa berbalik kepada Allah dan tidak mengenal Tuhan. Kalau hari ini engkau didapatin tukang selingkuh mungkin, punya simpenan laki-laki atau punya simpenan perempuan, kumpul kebo, atau apapun juga lah yang kamu lakukan karena ketidaksetiaan dengan pasanganmu, bertobat balik kepada Tuhan, sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Seks itu diciptakan Tuhan, tujuannya satu, untuk manusia itu beranak cucu dengan pernikahan yang kudus. Mereka beranak cucu untuk pernikahan yang kudus, tapi setan tipu dengan berbagai macam. Mereka bisa berzina, menikmati seks yang sesaat, dan akhirnya menyesatkan mereka begitu rupa. Kalau hati mereka udah disesatkan, akhirnya hatinya degil, keras kepala, dan jauh dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kita meski benar-benar setia dengan pasangan
hidupmu. Saya nggak bisa bahas masalah seks secara detail. Tapi Bapak Ibu, hari ini saya temukan banyak sekali penyimpangan seks di dalam keluarga Kristen. Bahkan sampai melakukan, maaf kata ini kata-katanya agak sedikit vulgar, mereka sampai pemburit atau melakukan anal seks itu sudah tidak normal. Bapak Ibu, meski kita melakukan hubungan seks dengan pasangan hidup kita itu dengan benar-benar yang kudus yang datang dari Tuhan, jangan yang neko-neko. Bahkan jangan punya imajinasi lain. Bahkan tidur sedang berhubungan intim dengan pasangan hidupmu, tapi kamu membayangkan orang lain, itu juga nggak kudus. Apalagi sampai melakukan anal seks. Di Korintus, 1 Korintus 6 ayat 9, perhatikan baik-baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ini orang-orang yang tidak adil tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan pemburit. Banci itu kutuk pasti sodomi, dan orang pemburit ini, orang suka anal seks, tidak masuk dalam bagian kerajaan Allah. Kita mesti tahu nih. Di 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-10, bagi orang cabul, pikirannya itu porno terus, pikirannya seks terus, nggak bisa dikendalikan, dia akhirnya membayangin orang pun juga dengan pikiran yang cabul nih. Bagi orang cabul, pemburit, ini pemburit lagi ditulis lagi. Ini pemburit adalah orang yang suka anal seks, bagi penculik, bagi pendusta, bagi makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran yang sehat. Ini tidak boleh, Bapak Ibu. Hubungan seks dengan pasangan kita harus normal. Pakai gaya apapun boleh, tapi harus dalam tahap yang normal. Harus dikomunikasikan, nyaman nggak dengan pasangan kita. Ini penting sekali, karena saya menemukan banyak sekali pasangan yang kurang mengerti pasangannya, sehingga pasangannya berimajinasi lain, dan akhirnya tidak terpuaskan dalam hubungan seksnya. Akhirnya dia melakukan seks penyimpangan, hal yang menyimpang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini sebagai anak-anak kerajaan, dan tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Roh Kudus tinggal. Kita harus hormatin, kita harus hargai. Kita juga harus menghargai pasangan kita begitu rupa. Kita hormatin pasangan kita ini. Jangan sampai kita berkhianat, bahkan sampai jatuh cinta dengan laki-laki lain atau perempuan lain, bahkan sampai melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki buah roh, salah satunya kesetiaan. Kita setia dengan pasangan kita, setia dengan pernikahan, perjanjian pernikahan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, jangan sampai engkau ditipu daya oleh seksual, hanya mencari kenikmatan di luaran sana, padahal ujungnya maut yang mengerikan, ujungnya adalah kehancuran, ujungnya membuat kita dibinasakan dalam kematian yang kekal. Tapi kita harus benar-benar hidup dalam kekudusan, kesucian, kesetiaan, dan benar-benar hidup takut akan Tuhan. Orang yang melakukan seks di luar pernikahan itu kelihatannya enak, kelihatannya membahagiakan, tapi sebenarnya ujungnya adalah kebinasaan. Pada titik tertentu bisa ada hari ini semua penyakit yang mengerikan yang ditimbulkan karena hubungan seks di luar pernikahan, hubungan seks yang nggak wajar, mereka mengakibatkan kematian, dan sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Apa namanya itu? AIDS, HIV, bahkan jamur di batang otak, apa namanya itu, penyakit apa itu? Itu juga disebabkan karena mereka melakukan seks yang di luar nikah. Bapak Ibu, kita harus menikmatin kehidupan keluarga kita ini dengan benar-benar hidup dalam kekudusan dan kesucian. Kita harus tahu diri bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang kita harus jagain begitu rupa. Kita hormatin Tuhan. Kalau engkau hormatin pernikahanmu, pernikahanmu pasti membahagiakan. Kalau engkau bisa menghormatin pasanganmu, pasti pasanganmu akan bahagia. Kalau engkau bisa menghormatin dirimu sendiri dengan tubuhmu, kamu bisa hormatin tubuhmu sendiri, Tuhan pasti juga akan promosi dan berkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Jangan tertipu dengan tipu daya seks yang kelihatannya nikmat, tapi padahal ujungnya ada roh orang mati. Sekarang buka di Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ini semua roti curian, air curian, roti yang dimakan sembunyi kelihatannya lezat rasanya. Perhatikan ayat 18. Tapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Ternyata di balik semua itu ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada dalam dunia orang mati. Semua saya kelihatannya nikmat, kelihatannya membahagiakan, perselingkuhannya kelihatan membahagiakan, karena orang yang melakukan seks di luar nikah itu pasti dengan sembunyi-sembunyi,
tidak terang-terangan, tapi ada beberapa orang yang sampai terang-terangan. Karena apa? Urat malunya udah putus mungkin. Karena nggak ada roh takut akan Tuhan. Udah bebal, udah benar-benar nggak memiliki hikmat. Karena orang yang suka zina itu menurut kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 32, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Orang yang suka berzina artinya nggak berakal budi. Orang nggak berakal budi ya nggak ada urat malunya, itu udah nggak ada. Hari ini orang selingkuh, orang melakukan penyimpangan seks, orang punya simpenan bangga lagi. Itu yang paling parah sekali. Karena apa? Udah nggak ada akal budinya. Udah rusak, nalarnya sudah nggak ada. Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi. Makanya di kitab Ayub 24 ayat yang ke-15, orang yang berzinah menunggu senja. Pikirnya jangan seorang pun melihat aku, lalu dikenakanlah tudung mukanya. Ternyata dia coba sembunyi-sembunyi. Tapi hari ini dosa dilakukan dengan bangga. Bahkan punya selingkuhan banyak, punya simpenan perempuan yang banyak, berzina dibanggakan. Kita kalau sampai seperti itu artinya kita nggak memiliki akal budi lagi. Nggak memiliki roh takut akan Tuhan. Kita udah rusak. Otak kita udah bejat. Itu perlu balik kepada Tuhan. Jangan berharap engkau terluput dari murka Tuhan. Sampai engkau bertobat balik kepada Tuhan, Tuhan nggak akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan berikan upah kepada orang-orang seperti ini. Kemarin saya baca artikel dari sebuah dokter. Semua orang yang melakukan sodomi atau homoseksual, kebanyakan mereka kena penyakit meningitis, kalau nggak salah itu jamur di batang otak. Dan sampai hari ini korbannya banyak sekali. Bapak Ibu bisa cari nanti artikelnya itu di Google. Itu banyak sekali. Itu adalah penyimpangan seksual. Mengerikan sekali. Tuhan mau pernikahan kita itu kudus. Hubungan kita dengan pasangan hidup kita itu kudus. Akan melahirkan satu keturunan ilahi. Hidup kita diberkatin, Tuhan menjadi dampak bagi banyak orang. Kalau hari ini masih banyak orang memiliki penyimpangan seksual, apapun lah namanya, bertobat balik kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Jangan mengejar yang nikmatnya sementara, tapi hidupmu akan binasa dan hancur. Kita harus benar-benar tahu persis setan sedang pakai tipu daya yang begitu rupa, menipu orang, menjerumuskan orang, ujungnya dibinasakan. Kita sebagai anak Tuhan memiliki hikmat yang cerdik. Pak, bagaimana kalau saya memiliki pasangan hidup yang selingkuh? Doakan, bayar harga di hadapan Tuhan. Jerit sama Tuhan. Doakan, jangan dihakimin, jangan dimaki, jangan dimusuhin. Toh kalau kamu maki, kamu musuhin, pasanganmu gak akan berubah, malah sakit hati dengan hidupmu. Doakan, bayar harga dengan mahal. Makanya jaga kekudusan terus setiap hari. Bagi orang yang pernikahannya sebelum diberkatin sudah melakukan seks di luar nikah, ada kemungkinan mereka akan ada perselingkuhan dan perzinahan di dalam pernikahannya. Nah itu bayarannya mahal, harganya mahal. Harus hidup kudus mulai sekarang. Pernikahanmu yang sekarang di ujung tanduk karena ada pasangan salah satunya yang berzina, bayar harga, doain terus sama Tuhan. Jadi pengantar antara pasanganmu yang jatuh dalam dosa dengan Tuhan, supaya ada pengampunan, ada pemulihan, ada pemurnian Tuhan. Ini saya percaya kesetiaanmu dan pertobatanmu itu diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan akan sanggup lakukan. Tuhan mau di akhir zaman ini hubungan suami istri semakin hari semakin kuat dan kokoh, keluarganya kuat dan kokoh, anak-anak punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, anak-anak hubungannya pulih, bapak-bapak juga pulih hubungannya dengan orang tuanya di akhir zaman. Saya percaya itu akan kegerakan itu akan terjadi. Kalau bayangkan Bapak Ibu, ketika pernikahanmu kacau, hubunganmu berantakan, anak-anakmu berantakan, akan terjadi masa depan generasi yang suram. Mereka kepahitan dengan kedua orang tuanya karena hidup dalam pernikahan, hidup dalam kekacauan. Hari ini harus menyerah penuh di hadapan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh. Minta pemulihan Tuhan, minta pemulihan Tuhan. Kasih karunia masih tersedia sampai hari ini. Tuhan masih tersedia kasih karunia-Nya sampai hari ini. Tuhan itu baik adanya. Bertobat balik kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih dengar firman ini dan kau memiliki masalah seksual yang parah, mungkin kelemahan seksual yang parah, atau mungkin pasanganmu sedang berzina, kumpul kebo atau apapun lah dosa-dosa yang menjijikkan, bagianmu adalah bayar harga di hadapan Tuhan. Berdoa, minta pemulihan Tuhan. Berdoa, minta kasih karunia Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan keluargamu. Masih ada pengharapan Bapak Ibu, masih ada pengharapan. Tuhan mau keluarga kita pulih. Tuhan mau hidup kita pulih. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya berdoa, semua orang yang mendengar firman ini mulai komitmen setia dengan pasangan hidupmu. Kasihi pasangan hidupmu. Cintai pasangan hidupmu, cintai keluargamu lebih dari apapun juga. Selain kau mencintai Tuhan, kau hidup takut akan Tuhan, kau sayangin keluargamu. Cintai pasangan hidupmu. Karena dia adalah orang terbaik yang dikirim Tuhan dalam hidupmu, untuk membentuk hidupmu. Dipakai untuk menjadi pendamping hidupmu, dan hidupmu pasti akan menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Amin.
Sekarang tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat anugerah-Mu, buat kesetiaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih terjerat dalam penyimpangan dosa seksual. Engkau sendiri yang campur tangan. Engkau sendiri yang campur tangan secara ilahi. Engkau sendiri yang beracara. Engkau sendiri yang ingatkan, bertobat balik kepada Tuhan. Ada beberapa orang mungkin yang sedang memiliki hubungan seksual yang menyimpang dengan homoseksual, mungkin lesbi, ataupun punya simpenan, punya perselingkuhan, atau hidup dalam perzinahan. Tuhan, mereka mendengar firman ini, hatinya dibukakan, dan mereka bisa berambil keputusan untuk hidup kudus. Kami percaya Engkau sendiri yang menggerakkan mereka untuk ambil keputusan itu benar. Kamu juga berdoa untuk hubungan suami istri yang sedang kacau, yang sedang di ujung tanduk. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Bagi para istri dan para suami yang sedang hidup dalam perzinahan, Tuhan berikan pengertian untuk hidup ambil kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup dalam roh takut akan Tuhan, dan hidupnya semakin hari semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Hamba-Mu berdoa, semua keluarga dipulihkan, hubungan suami dengan istri dipulihkan, hubungan anak dengan papanya dipulihkan, anak dengan mamanya dipulihkan. Dipulihkan keluarga banyak, dipulihkan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Taruh tangan kanan di bagian sakit, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Semua penyakitmu lenyap dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.